Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Kulota Aini dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat visualisasi data atau cara menyajikan data dalam Excel ke dalam dashboard yang interaktif dengan menggunakan Google Data Studio. Visualisasi data merupakan sebuah proses mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna dengan menggunakan efek visual seperti tabel, grafik, maps, dan lain-lain. Visualisasi data itu menjadi penting karena data yang tepat akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Baik, langsung saja kepada tutorialnya. Yang pertama, kita harus mempunyai data yang akan kita gunakan untuk proses visualisasi data tersebut. Setelah itu, kita masuk ke dalam Google Drive. Yakni dengan cara mengklik apps di sebelah kiri atas dan menekan tombol Google Drive. Atau kalian dapat memasuki Google Drive langsung di aplikasi di laptop kalian. Nah, kemudian kita harus mengupload data yang akan kita gunakan ke dalam Google Drive, yaitu dengan cara mengklik tanda plus baru di atas ini, kemudian upload file. Pilih data yang telah kita siapkan. Di sini sedang memproses. Nah, setelah berhasil, kita tinggal klik saja untuk membuka file tersebut. Kita menunggu sampai data ini terbuka keseluruhan. Nah, setelah seperti ini, di sini ada tombol hijau yang bertuliskan XLSX. Berarti file ini yaitu berformat Microsoft Excel. Maka dari itu kita harus merubahnya ke dalam format Google Spreadsheet. Yaitu caranya dengan mengklik file, kemudian simpan sebagai Google Spreadsheet. Tanda bahwa file tersebut sudah berformat Google Spreadsheet, yaitu tidak ada tombol hijau yang seperti tadi. Nah, setelah langkah ini, kita lalu masuk ke Data Studio. Kita buka tab baru dan klik Data Studio. Nah, Google Data Studio ini. Nah, kemudian kita akan membuat laporan kosong. Maka kita klik tanda plus di sini. Lalu kita tinggal pilih menu apa yang akan kita gunakan. Karena tadi kita menggunakan format spreadsheet, maka kita juga harus mengklik ini, Google Spreadsheet juga. Kemudian kita pilih file yang akan kita gunakan. Nah,
saya akan menggunakan lembar yang pertama. Kemudian klik tambahkan. Kemudian tambahkan ke laporan. Maka data dari file kita akan muncul di sini dalam kotak ini. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada A sampai H. Ini merupakan sel dari data milik kita. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memasukkan logo, baik itu logo perusahaan atau logo yang lainnya. Di sini saya akan menggunakan logo perguruan tinggi saya, yakni Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, yaitu dengan cara kita menekan icon gambar di sebelah kanan atas ini, kita tekan, kemudian upload dari komputer. Nah, kita pilih logo atau gambar yang akan kita gunakan. Poltekkes. Setelah muncul, kita tempatkan logo ini di tempat yang kita inginkan. Saya akan menempatkannya di pojok kiri atas. Nah, seperti ini. Kemudian, saya akan menambahkan judul dari visualisasi data ini. Ini dengan cara menekan icon teks di kanan atas, di pinggir icon gambar tadi. Kemudian kita tempatkan di mana teks itu kita tempatkannya. Sini. Saya akan menulis obat. Nah, teks ini dapat kita custom size-nya, hurufnya, dan warna. Di sini saya akan menggunakan ukurannya 32 dan menggunakan warna merah. Seperti ini. Setelah itu, saya akan menambahkan menu drop down. Ini dengan cara tambahkan kontrol, ini klik di sebelah sini, kemudian menu drop down. Kita tempatkan di tempat yang kita inginkan. Menu drop down ini yaitu menu untuk mempermudah kita mencari data yang kita butuhkan. Di sini saya akan mengisi data kode obat. Kita lihat apakah sel A ini isinya adalah kode obat atau bukan. Kita lihat untuk mengeceknya. Ya, benar bahwa sel A ini merupakan kode obat. Maka dari itu, saya akan mengubah huruf A ini menjadi kode obat. Itu dengan cara di sebelah kanan dalam kolom kontrol, klik menu ABC dan ketik apa yang akan kita gunakan. Nah, maka otomatis di sini juga akan berubah. Untuk mempercantik dan biar menarik, saya akan merubah warna dari menu drop down tersebut. Ini dengan mengubah latar belakangnya. Ini. Nah, kemudian saya akan menambahkan diagram geografis, yaitu dengan cara tambahkan diagram, kemudian cari diagram geografis.
di sebelah bawah ya. Tempatkan di tempat yang kita inginkan. Nah, karena di sini tidak muncul gambar peta atau geografis, itu karena data yang kita miliki itu tidak berupa geografis, namun berupa teks dan berupa angka. Maka dari itu kita harus merubah salah satu sel dari data yang kita punya menjadi letak geografis. Caranya yaitu klik sumber daya, kemudian kelola sumber data yang ditambahkan. Kita tunggu sebentar. Mungkin agak macet ya. Kita coba dari awal lagi. Oh iya, teman-teman, pastikan ketika kita membuat visualisasi data, jaringan internet kita bagus gitu ya. Jangan sampai seperti ini, karena akan memakan waktu yang lama. Sebenarnya nanti akan muncul di sini data yang akan kita gunakan, data yang kita masukkan, kemudian nanti klik edit, lalu nanti akan muncul sel-sel yang kita gunakan, lalu kita merubah satu sel menjadi letak geografis. Nanti kita tinggal mengklik teks, nanti akan ada di sini sel apa, kemudian berupa apa, misalkan ABC, teks, dan lain-lain. Nah, kita klik teks tersebut, kemudian kita ubah menjadi letak geografis, diklik, nanti ada muncul, kemudian nanti ada menu kota, seperti itu. Nih. Atau ketika ada menu seperti itu, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu mendrag sel yang akan kita gunakan, lalu kita klik tombol ABC di sini dan merubah ini jenisnya teks menjadi geografis dan kota, seperti itu. Nah, di sini akan terlihat seperti peta atau letak geografis. Kita akan mengubah letak geografis ini menjadi negara Indonesia, yaitu dengan cara sebenarnya harus di scroll ke bawah, namun dalam menu ini sulit, maka kita harus mengklik tombol gaya terlebih dahulu dan menggeser ke bawah. Tapi jika di laptop kalian langsung bisa dapat langsung saja gitu, tidak perlu ke gaya dulu. Kemudian di area zoom, diklik yang tidak adanya, kita cari negara yang kita gunakan. Saya memilih Indonesia, kita cari Indonesia, maka di sini akan berubah menjadi peta Indonesia. Kemudian saya akan merubah warnanya supaya dapat terlihat dengan jelas di latar belakang dan batas. Saya akan menggunakan warna merah seperti ini.
Nah, kemudian saya akan menambahkan diagram skor. Itu berarti ditambahkan diagram, lalu di kartu skor total. Nah, di sini ada dua menu, ada total dan session. Bedanya yang pertama, total itu dari keseluruhan data kita, itu tidak disingkat, namun session itu kartu skor dengan angka yang disingkat. Seperti itu. Kita mengklik yang total terlebih dahulu. Kita simpan di sebelah dashboard. Saya akan memasukkan data di sini berupa stok awal obat yang tersedia di apotek. Stok awal itu ada di sel E. Kita tinggal drag sini. Nah, berarti stok awal yang tersedia di apotek itu sebanyak 2.200 obat. Kita akan merubah namanya menjadi stok awal total. Di sini banyak menu-menu, ada total, rata-rata, jumlah, yang berbeda, minimal, maksimal, median, simpulan baku, variasi. Kita dapat mengklik salah satu dari menu ini yang kita butuhkan itu apa, seperti itu. Sekarang saya akan memilih yang total terlebih dahulu. Enter. Sudah berubah stok awal. Kemudian saya akan menambahkan seperti tadi, dan saya akan menggunakan kartu skor yang season. Namun data yang saya gunakan itu jumlahnya tidak banyak, seperti ribuan, ratusan ribu, dan yang lainnya, sehingga tidak akan ada yang disingkat. Tetapi di sini saya akan menggunakan rata-rata. Untuk rata-rata jumlah masuk dan jumlah keluar, jumlah obat masuk atau jumlah obat keluar. Yang pertama, saya akan menggunakan jumlah obat yang masuk itu berada di sel F. Nah, sebenarnya 348 ini merupakan jumlah keseluruhan obat yang masuk. Namun di sini saya akan mencoba menggunakan rata-rata. Maka kita klik saja di sini. Kita pilih menu rata-rata. Jumlah obat yang masuk, Nah, seperti ini. Sama halnya dengan yang keluar. Kita tinggal mengcopy saja. Lalu kita rubah data yang kita gunakan, yaitu obat keluar di sel G. 238 ini total keseluruhan obat yang keluar dari apotek tersebut. Tapi kita akan menggunakan rata-rata ya. Seperti ini. Kita akan merubah warnanya supaya menarik. Nah, seperti ini. Tapi saya tidak akan merubah ini. Kemudian kita akan menambahkan kembali menu drop down supaya lebih mempermudah. Di sini saya akan memasukkan golongan obat, yaitu berada di sel C. Kita lihat apakah benar. Ya, benar.
golongan obat. Kemudian akan menambahkannya lagi untuk nama obat. Nama obat itu berada di sel B. Lagi-lagi kita akan memberi warna supaya tidak monoton ya. Nama obat jemput. Seperti ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan suatu diagram yaitu untuk mempermudah si pembaca untuk membaca data kita, yaitu dengan mengklik tambahkan diagram. Kita dapat memilih diagram yang akan kita gunakan, yaitu diagram apa? Ada diagram batang, lingkaran, garis, area, dan lain-lain. Di sini saya akan menggunakan diagram garis. Nah, untuk mengatur menu-menu di sini kan ini indikasi ya. Saya akan memasukkannya nama obat ini. Supaya memudahkan. Kemudian matriksnya saya akan menggunakan jumlah obat yang masuk, kemudian jumlah obat yang keluar. Kemudian teman-teman bisa menambahkan matriks lainnya. Namun di sini saya hanya menggunakan 2 saja supaya lebih spesifik gitu. Kemudian saya akan merubah warnanya supaya satu tipe gitu. Sebentar.
ini dapat dirubah sesuai keinginan kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengatur data yang telah kita masukkan tadi. Yaitu data ini. Nah, di sini kan hanya tercantum sel A saja. Saya akan mencantumkan seluruh sel supaya terlihat jelas. Sebentar. Kita tinggal mendrag saja sel B ke dalam dimensi. Maka akan otomatis masuk ke dalam tabel ini dan lakukan sampai selesai. Seperti ini. Kita tinggal mengatur tabelnya saja. Ya, seperti ini sekarang. Kita tinggal merapihkan data-data yang kita punya. Nah, seperti ini.
Maka visualisasi data yang kita buat telah selesai. Itu kita dapat melihat hasil dari yang kita kerjakan. Kita lihat keseluruhan dari hasil yang telah kita kerjakan, yaitu dengan mengklik tombol biru dengan tulisan lihat ini. Nah, maka visualisasi data kita telah selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.